Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, di antaranya yang nikmat yang paling pokok dan nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga kita tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai ajal menjemput kita, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang juga dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menempatkan mereka di sisinya yang terbaik. Amin. Juga kita doakan juga kepada kedua orang tua kita, pada saudara-saudara kita, sahabat kita, dan tetangga kita yang mungkin pada pagi hari ini tidak diberikan Allah SWT kesehatan yang sempurna. Semoga mereka dapat disembuhkan. Kemudian juga apabila mereka dalam keadaan kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik pada mereka. Jangan salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, kita ketahui bahwa waktu itu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu dan berganti. Juga waktu itu tidak pernah bisa kembali lagi. Jadi sumber daya yang tidak pernah kembali lagi adalah waktu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Karena waktu itu adalah saat dimana kita tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah lampau, sudah terlewati. Maka Allah bersumpah, demi waktu, sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi setiap orang pasti akan merugi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang taat, teguh, patuh, istiqomah melaksanakan semua syariat Islam secara utuh, ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Beramal soleh itu apa saja, semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, maupun sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak, adalah amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan kemudian saling menyampaikan dengan hak, dengan benar, tidak pernah menyampaikan sesuatu dengan kebohongan. Wa tawassaw bis sabr, dengan penuh kesabaran. Jadi kita berulang-ulang menyampaikan hal-hal tersebut supaya supaya orang mau mengerti mengenai arti dari sebuah kehidupan ini, bahwa setiap detik itu mengisyaratkan kepada kita akan datangnya waktu yang telah dijanjikan. Waktu yang telah dijanjikan itu adalah waktu di mana kita akan berpisah dengan dunia ini. Itulah saatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hakikatnya kita setiap sholat adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan
seutuhnya adalah ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah waktu di mana kita berpisah dengan kelezatan dunia ini dan menuju ke alam keabadian, yaitu alam akhirat nanti. Dan alhamdulillah bahwa kita sekarang ini telah berada di tahun baru dalam tahun kalender Hijriah, yaitu tahun berapa? 1447 Hijriah. Nah, semoga keselamatan dan keberkahan untuk kita semua di tahun yang mulia ini. Amin ya Allah. Maka sungguh tak tahu diri jika kita tidak bersyukur kepada Allah SWT, sedangkan Allah SWT telah memanjangkan usia kita, memberikan kita kesehatan, menetapkan iman dalam hati kita. Maka mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah SWT dengan berupaya meningkatkan takwa kita kepadanya, di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa antum muslimun. Jadi kita diwajibkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian janganlah kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bukan sebagai muslim. Selanjutnya Allah SWT juga mengingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa itadzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jadi ini diumumkan Allah SWT kepada semua manusia bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku, maksudnya Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ini maklumat dari Allah SWT yang kita harus perhatikan, bahwa ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah terus menerus nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Tapi jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita melupakan atau mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. Niscaya Allah akan berikan azab yang sangat berat. Juga sepatutnya kita berbanyak membaca salawat untuk baginda Rasulullah SAW, karena dengan beliaulah sejak diutus menjadi Rasul terus menerus berjuang menyelamatkan umat. Dan sekitar 1447 tahun yang lalu, beliau Rasulullah SAW beserta para sahabat rela meninggalkan tanah kelahiran demi memperjuangkan Islam dan membangun peradaban gemilang. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, hijrah ke Madinah adalah pengorbanan besar dalam sejarah peradaban Islam. Kita bayangkan waktu itu 1440 tahun yang lalu, sebagian besar sahabat Nabi SAW meninggalkan Mekah secara sembunyi-sembunyi, sebab risikonya adalah nyawa. Jika keberangkatan mereka diketahui oleh tokoh-tokoh Quraisy, mereka akan ditangkap dan disiksa, bahkan ada yang dibunuh tanpa perikemanusiaan. Masa itu benar-benar penuh dengan pengorbanan. Maka sejarah hijrah yang penuh perjuangan dan pengorbanan inilah yang kemudian dipilih oleh siapa? Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagai tahun pertama untuk penanggalan Islam, sehingga kalender Islam ini dinamakan kalender Hijriah. Tahun baru Islam itu jatuh pada tanggal 1 Muharram sesuai dengan urutan bulan Qamariyah. Walaupun Rasulullah SAW sendiri berangkat dari Makkah pada tanggal
27 Safar tahun ke-14 kenabian dan tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sekitar berapa? 3 pekan ya. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita ingatkan kembali bahwa urutan kalender Hijriah itu bulan pertama adalah Muharram, bulan kedua adalah Safar, bulan ketiga adalah Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Akhir, bulan kelima Jumadil Awal, bulan keenam Jumadil Akhir, bulan ketujuh itu bulan Rajab, bulan ke-8 itu bulan Sya'ban, bulan ke-9 adalah Ramadan, bulan ke-10 adalah Syawal, bulan ke-11 adalah Zulqa'dah, dan bulan ke-12 adalah bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang di dalam kalender hijrah dimasukkan sebagai bulan-bulan yang dianggap sebagai bulan hijrah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT. Nah, hijrah adalah amal besar yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Karenanya banyak ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan hijrah. Dalam satu ayatnya adalah di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul mautu faqad faqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini menunjukkan adanya keutamaan hijrah, bahwa orang yang hijrah akan mendapat tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ia akan mendapat rahmat Allah, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, hijrah yang menjadi dasar penentuan tahun pertama kalender hijrah adalah perpindahan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Perpindahan tempat dalam rangka menyelamatkan dan memperjuangkan agama, yaitu agama Islam. Namun hakikat hijrah jauh lebih luas dari itu. Ia bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Hijrah ma'nawiyah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-muhajiru man hajara man halallahu anhu." Muhajir, yaitu orang-orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna hijrah ma'nawiyahnya, di mana kita diwajibkan dalam berhijrah itu adalah untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, hijrah ma'nawiyah inilah yang harus menjadi semangat kita dalam momentum tahun baru hijrah ini. Kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hijrah dari kesyirikan menuju tauhid, hijrah dari kebatilan menuju kebenaran, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari kezaliman menuju keadilan, hijrah dari yang haram menuju yang halal, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Maka semangat hijrah ini tak pernah habis dimakan waktu.
Hijrah dalam makna yang seluas-luasnya, sehingga kita bisa berubah dari buruk menjadi baik dan dari baik menjadi lebih baik lagi. Itu makna hijrah yang dalam kekinian, ya, dalam konteks kita hidup di alam yang sekarang ini saja. Oleh karena itu, mari dengan semangat hijrah ini kita berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Semangat hijrah ini harus ada mulai dari hal yang paling mendasar dalam diri kita, yakni mengenai keyakinan, keimanan, sehingga jika masih selama masih ada keraguan dalam keimanan kita, maka kita harus memiliki semangat hijrah sehingga iman kita kepada Allah SWT benar-benar menjadi iman yang kuat, di mana keyakinan kita terhadap akhirat harus lebih kuat lagi, bahwa kita setelah meninggal ini akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia ini. Itulah maknanya kenapa kita harus berbuat lebih baik dan lebih baik lagi selama hidup di dunia ini. Kita berusaha semakin mendekat kepada Allah SWT, maka kita pun harus berusaha memperbaiki, misalnya sholat kita yang tadinya malas ke masjid menjadi rajin berjamaah, memperbaiki zikir dan doa-doa kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Karena dengan zikir itu hati kita menjadi lebih baik lagi. Orang yang tidak pernah berzikir, maka hati akan keras, lebih keras daripada batu. Oleh karena itu, perlembutlah zikir kita dengan zikir itu sendiri. Karena dengan zikir itu hati kita menjadi lembut, biqalbin salim, menjadi hati yang paling baik. Memperbaiki semangat untuk memperbaiki tilawah Al-Quran kita yang tadinya kita ngaji misalnya sepekan sekali, yaitu malam Jumat, kita coba mulai sekarang ini dengan semangat hijrah kita mencoba 1-2 ayat setiap malam, setiap harinya, sehingga kita menjadi lebih tenang lagi. Karena pada dasarnya Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah obat bagi kita, ya, bagi orang-orang muslim. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, semakin hari semakin baik lagi kitanya. Oleh karena itu, dengan semangat hijrah ini kita harus memperbaiki tilawah Al-Quran, kemudian memperbaiki puasa-puasa sunnah kita. Nah, nanti di tanggal 6 adalah tanggal 10 Muharram, di mana kita disunahkan untuk berpuasa Muharram tanggal 6, ya. Kalau bisa dari tanggal 5-nya, yaitu tanggal 9 Muharram, ya, hari puasa Tasu'a, gitu, hari puasa di mana kita bisa membedakan antara kita dengan orang-orang Yahudi. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian juga kita mencoba untuk memperbaiki infak sedekah kita, yang biasanya kita sedekah hanya sepekan sekali di hari Jumat. Kita coba untuk tidak perlu banyak, tapi yang penting konsisten, istiqomah, gitu ya, kita melaksanakan memberikan sedekah itu. Karena kata bahwa semangat hijrah itu harus membuat ibadah kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, hijrah ini demikian banyaknya yang harus kita lakukan, tapi tidak perlu dalam hal ini kita menggunakan waktu kita untuk melaksanakan hijrahan itu. Yang penting bagi kita adalah keistiqomahan. Karena dengan istiqomah itulah kita melaksanakan sesuatu dengan senang, dengan hati.
Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk terus beramal soleh dengan berbanyak puasa sunnah misalnya di bulan yang mulia ini. Dan tidak lupa kita saling mengingatkan bahwa di hari-hari yang mulia bulan Muharram ini, mari kita terus memperbanyak zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohonkan ampunan dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan mari kita juga perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW dan dikumpulkan di surganya kelak, yaitu surga Jannatun Na'im. Nah, ini mudah-mudahan semangat hijrah ini menjadikan kita orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena dalam hal ini kita mempunyai semangat untuk senantiasa memperbaiki diri. Dalam biasanya orang-orang Jepang itu biasa menyebut yang memperbaiki tiap harinya dengan kaizen. Kaizen itu adalah semangat untuk berubah, untuk memperbaiki diri, kaizen, meningkat dan meningkat dan meningkat. Dalam semangat kerja misalnya kita lebih bersemangat lagi, dalam semangat hubungan keluarga kita lebih bersemangat lagi untuk memperbaiki diri, dalam semangat kita berhubungan dengan lingkungan kita bersemangat untuk lebih baik lagi. Semuanya dalam bentuk kaizen, dalam bentuk memperbaiki terus menerus gitu, dan itu tidak pernah berhenti. Nah, inilah yang menjadikan kita azam atau berniat di dalam diri kita dengan semangat tahun baru hijrah ini berusaha untuk selalu dan selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, kita doakan semoga kita bisa istiqomah melaksanakan semua ibadah kita dengan niat hanya satu, yaitu niat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi